Hai, selamat datang kembali ke Biologi Vibe dan sekarang kita bakal bahas soal UTBK tahun 2010. Oke, kita lanjut dimulai dari nomor 46. Molekul atau senyawa kimia yang dapat berikatan dengan hemoglobin adalah. Nah, di sini ada gambar dari sel darah merah, terus ada kapiler darah dan juga ini ada jaringan tubuh manusia. Nah, di sini ada proses perpindahan antara oksigen dan juga CO2 dari jaringan ke kapiler darah. Nah, di sini kita lihat yang warna biru ini adalah CO2, sedangkan yang warna merah ini adalah oksigen. Nah, jadi perpindahan oksigen itu lewat sel darah merah yang diikat dengan hemoglobin. Nah, terus juga ada yang berlarut di cairan plasma darah gitu ya, dan itu cuman 1,5% aja. Tapi sisanya 98,5% itu ada di sel darah merah. Nah, kalau CO2 70% ini lewat sel darah merah tapi dalam bentuk HCO3. Jadi nggak langsung CO2. CO2-nya harus berikatan dengan air dulu, terus berubah lagi jadi H2CO3 dan akhirnya jadi HCO3-, kayak gitu. Nah, sedangkan yang berikatan langsung tuh ada juga sebenarnya, tapi nggak banyak, cuma 23% aja. Dari CO2 berikatan dengan hemoglobin jadi HbCO2. Nah, sisanya ada 7% yang terlarut di kapiler darah, seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya, molekul atau senyawa kimia yang dapat berikatan dengan hemoglobin adalah, nah jawabannya berarti oksigen sama karbon dioksida ya. Nah, ini nitrogen udah salah. Nah, terus harus tahu lagi, ternyata karbon monoksida ini juga bisa berikatan sama hemoglobin. Makanya CO ini berbahaya. Jadi misalnya ada asap kendaraan atau misalnya asap pabrik gitu ya yang mengeluarkan CO terus terhirup sama manusia, ini bisa membuat manusia tuh merasa sesak napas kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke. Selanjutnya nomor 47. Pernyataan yang benar tentang keberhasilan proses evolusi konvergensi adalah, nah jadi evolusi itu ada dua ya. Pertama ada konvergen, ada divergen. Nah, kalau konvergen itu dia mengerucut ya, mengerucut. Maksudnya apa? Maksudnya dari spesies yang berbeda itu bisa hidup atau tinggal di habitat yang sama. Sehingga ada kemiripan dari segi habitatnya, tapi sebenarnya dari kerabat itu jauh berbeda kayak gitu. Nah, sedangkan kalau divergen itu menyebar. Jadi bisa jadi spesies awalnya sama, tapi ternyata habitat atau tempat tinggalnya berbeda. Kayak gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang mana nih? Memiliki organ tubuh yang secara anatomi sama. Iya, tapi bukan ini ya maksudnya. Spesies sama yang menempati lingkungan yang berbeda. Ini divergen. Spesies yang berkerabat jauh tampak sekerabat dekat. Nah, ini ya. Berarti ini yang konvergen. Oke, lanjut ya. Urutan pembentukan ATP pada proses respirasi aerob yang benar. Nah, kemarin waktu yang UTBK 2009, mungkin SBM 2009 ya, itu kita udah bahas ya. Nah, jadi di sini ada prosesnya gitu ya. Nah, sebenarnya di sini ada satu proses lagi namanya dekarboksilasi oksidatif. Nah, di sini jadi dari glikolisis itu mengubah glukosa jadi pirufat. Nah, pirufat sebelum masuk ke siklus Krebs dia ada namanya DO, dekarboksilasi oksidatif, di mana dua asam pirufat berubah menjadi asetil CoA.
asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini baru balik lagi ke sini untuk melaksanakan siklus Krebs. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini, jawaban yang benar adalah jawaban yang A ya, glikolisis, pembentukan asetil-CoA, kemudian siklus Krebs, kemudian transport elektron. Jadi glikolisis pertama, terus ini kedua, ini siklus Krebs ketiga, transport elektron keempat. B salah, karena asetil-CoA-nya setelah siklus Krebs, ini salah. Siklus Krebs glikolisis, oh ini salah. Transport elektron, ini salah. Asetil-CoA dulu, ini juga salah. Oke. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 49. Berikut merupakan ciri kelas Phaeophyta kecuali. Nah, berarti di sini dari 5 ini benar, 4 salah 1 ya. Oke. Nah, jadi kita harus tahu dulu pertama, Phaeophyta ini adalah ganggang yang mana diklasifikasikan sebagai bagian dari kingdom Protista. Nah, jadi Protista ini ada 4 jenis ganggang ya, alga. Yang pertama ada Phaeophyta, terus ada Chrysophyta, kemudian ada Rhodophyta. Rhodo itu dari kata red atau alga merah ya. Selanjutnya ada Chlorophyta. Ini warna hijau. Nah, terus ada lagi sih sebenarnya ganggang, tapi dia masuknya ke Monera, namanya Cyanophyta. Nah, Phaeophyta ini dia berwarna coklat ya, berwarna coklat pirang. Tinggalnya di laut, kemudian ya terdiri dari pigmen warna coklat. Nah, kemudian di dinding selnya juga ada selulosa dan alginnya, dan perkembangbiakannya lewat keturunan kayak gitu ya, lewat gamet. Nah, di sini berarti kalau kita lihat pilihannya yang enggak yang mana? Pirang iya, keturunan iya, selulosa iya. Fukosantin ini pigmen coklat ya. Pigmen coklat. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Gitu ya. Kita lanjut. Nomor 50. Sel-sel yang mengalami meiosis 1 dalam tubulus seminiferus. Oke, kita lihat proses spermatogenesis. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi sebenarnya spermatogonium ini bermitosis ya teman-teman ya. Tapi ini cuman untuk memperbanyak sel spermatogoniumnya aja gitu. Tapi setelah itu prosesnya sisanya adalah meiosis. Nah, kita lihat di sini spermatosit primer dia bermeiosis. Jadi meiosis 1 itu dilakukan oleh spermatosit primer untuk menghasilkan spermatosit sekunder. Gitu. Jadi dari 2N jadi N. Nah, kemudian dari spermatosit sekunder itu membelah lagi, bermeiosis lagi gitu ya, menjadi sel spermatid. Tuh. Nah, ini sifatnya N juga. Nah, jadi gimana? Itu jawabannya yang D ya, spermatosit primer. Nah, yang ini ya. Tuh. Dan ini semuanya sebenarnya terjadinya di tubulus seminiferus ya. Semuanya. Oke deh. Lanjut. Nomor 51. Pada irisan melintang, sel makhluk hidup dapat dilihat organel inti pada mitokondria dengan mikroskop. Nah, jadi sebenarnya di sini semuanya adalah jenis mikroskop ya. Nah, cuman di sini beda banget penggunaannya kayak gitu.
Kalau fluoresen, dia mikroskop untuk melihat rangsangan warna dari cahaya yang dikasih ke sebuah substrat, bisa organik, bisa non-organik. Terus kalau fase kontras ini mikroskop yang menggunakan gelombang cahaya untuk melihat makhluk hidup atau mungkin sel gitu ya, sel atau makhluk hidup yang transparan. Jadi karena susah dilihat gitu ya, jadi akhirnya menggunakan gelombang cahaya gitu. Nah, terus selanjutnya ada elektron payaran. Ini scanning elektron mikroskop atau mungkin disingkatnya SEM. Nah, SEM ini untuk melihat atom ya. Jadi ini terlalu canggih sih. Ini terlalu canggih banget gitu. Nah, apalagi yang elektron transmisi. Ini disingkatnya TEM. Ini lebih advance dari SEM. Dia bisa memperbesar 2 juta kali. 2 juta kali. Jadi untuk melihat atom atau mungkin benda yang ukurannya nano ya, nano atau bahkan Armstrong. Nah, jadi yang paling cocok gitu untuk melihat organel sel dan mitokondria yaitu adalah mikroskop cahaya. Kayak gitu. Selanjutnya, nomor 52. Interaksi antar organisme berikut yang termasuk dalam kategori kompetisi intraspesifik adalah interaksi antara. Nah, kita harus tahu kompetisi itu ada 2 yang bisa kita pelajarin sekarang. Pertama, intraspesifik sama interspesifik. Inter itu ya mungkin istilahnya kayak internasional. Internasional kan berarti gabungan dari beberapa negara kan. Nah, berarti interspesifik gabungan dari beberapa spesies atau populasi gitu. Nah, kalau intra ini berarti kompetisi dari satu spesies atau populasi. Kalau ini beberapa. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang sapi dan rumput, berarti ini beda. Semut dan pohon rambutan beda. Benalu dan pohon enangnya beda. Sesama anggota kumbang berbagai spesies. Berarti enggak juga ya? Nah, berarti jawabannya yang sesama anggota kupu-kupu dengan spesies sama mendiami suatu populasi. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke. Nomor 53. Peranan gen asing di bawah ini merupakan keberhasilan rekayasa genetik. Keberhasilan ya. Nah, jadi dikatakan berhasil itu ketika apa sih gitu. Cuman yang ditanya adalah kecuali. Berarti cuman ada salah satu yang benar. Oke, jadi misalnya gitu ya, ada sebuah sel bakteri, terus dia punya gen tertentu gitu ya, punya DNA misalnya, terus disisipin dengan sebuah plasmid, tuh akhirnya dia punya sifat baru ya, yang istilahnya akan menghasilkan ekspresi gen yang berbeda juga kayak gitu. Jadi nggak mungkin sama dong, ya kan? Punya sifat baru yang sebenarnya diinginkan oleh proses rekayasa genetik gitu. Nah, kita lihat pilihannya di sini. Pertama, mempertahankan ekspresi gen target. Kalau mempertahankan mending nggak usah ya, mending nggak usah ada rekayasa genetik gitu. B. Turut direplikasi pada tanaman atau hewan transgenik. Nah, iya ya. Jadi ketika ada plasmid yang diinjeksikan ke sebuah organisme, tujuannya untuk
ikut direplikasi gitu ya. Jadi nanti ada pembelahan biner, dia ikut juga gitu ya, dan seterusnya. Berkombinasi dengan DNA genom, ya bener ya. Jadi ini plasmid yang diinjeksi, ini DNA atau kode genetik yang udah ada akhirnya bergabung gitu ya, berkombinasi. D yang dimasukkan melalui plasmid terekspresi pada tumbuhan atau hewan yang transgenik. Iya betul, jadi ini gennya gitu ya, dan ini bakal diekspresikan oleh ribosom yang ada di sel tersebut kayak gitu, menjadi protein yang lebih kompleks atau bahkan mungkin protein yang baru gitu ya, yang belum ada sebelumnya kayak gitu. Yang dimasukkan melalui plasmid akan berintegrasi dengan genom tanaman target. Ya bener ya, jadi kurang lebih sama gitu ya dengan penjelasan yang sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang A, mempertahankan ekspresi gen target. Ya, selanjutnya sekarang kita bakal bahas nomor 54. Dalam proses fotosintesis, pernyataan yang benar mengenai fosforilasi siklik dan non-siklik adalah, oke, kita lihat ya. Nah, di sini adalah proses fotosintesis. Yang siklik, yang non-siklik itu yang mana aja sih? Nah, jadi proses fotosintesis ya, dari yang cahaya, terus di sini ada air, terus habis itu ditembakkan ke atas ke akseptor primer, terus ke bawah lagi ke fotosistem 1, terus ke atas lagi ke reseptor, dan sampai akhirnya jadi NADPH. Ini namanya non-siklik gitu ya. Siklik itu kan artinya berputar gitu ya. Nah, ini nggak berputar, dari awal sampai akhir ada alurnya gitu. Nah, kalau yang siklik, jadi kalau yang siklik itu dari sini nih, dari reseptor primer, ketika udah dapat energi gitu ya dari fotosistem 1, dia bakal ke FD, terus bakal balik lagi ke sitokrom kompleks dan akan menghasilkan ATP. Nah, kalau di yang non siklik, dia itu menghasilkannya oksigen, ATP, sama NADPH gitu ya. Nah, ini non siklik, dia 3 hasilnya, oksigen, terus ATP, sama NADPH. Nah, sedangkan kalau yang siklik, dia itu sistemnya berputar di sini terus, tapi dia cuma ngeluarin ATP aja kayak gitu. Nah, sekarang kita cek ke pilihan ganda. Nah, ini siklik ya. Kita cek yang fosforilasi siklik. A, tidak terbentuk NADPH. Bener ya? Kan kalau yang siklik enggak. B, tidak terbentuk NADPH. Oke, bener lagi, dihasilkan ATP. Benar, dihasilkan ATP. Ya, benar, dihasilkan oksigen. Salah ya? Yang siklik nggak menghasilkan oksigen. Oke, yang non siklik dihasilkan ATP. Benar, dihasilkan oksigen. Benar, dihasilkan oksigen. Benar, tidak terbentuk NADPH. Salah, dihasilkan ATP. Benar. Yang fosforilasi siklik dan non siklik, oh berarti ini gabungan ya, gabungan. Dihasilkan oksigen. Enggak ya, yang siklik kan cuman ya udah cuman ATP aja, berarti ini salah. Dihasilkan ATP. Benar, tidak terbentuk NADPH. Yang non siklik terbentuk ya, ini salah. Dihasilkan oksigen. Salah, tidak terbentuk NADPH. Salah juga. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Organel sel tumbuhan berpembuluh yang mengandung DNA. Nah, jadi yang memiliki DNA itu apa aja sih? Kan biasanya kalau secara umum kita taunya tuh yang punya DNA tuh inti sel doang ya. Inti sel. Ya nggak sih? Nah, ternyata di tumbuhan itu
Kloropas juga punya DNA. Nah, terus baik di hewan ataupun tumbuhan, mitokondrianya ini dia punya DNA juga. Tuh. Cuman kalau di mitokondria, DNA-nya tuh nggak double helix ya, tapi bentuknya bulat gitulah. Tuh. Oke, berarti jawabannya yang E ya. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ya, nomor 56. Pengambilan ovarium anak ayam yang baru menetas mengakibatkan berkembangnya ciri kelamin jantan sekunder. Hilangnya ovarium anak ayam memacu perkembangan testis. Nah, jadi sebenarnya untuk menentukan kelamin, tubuh kita itu ditentukan oleh gen sex determining region. Jadi ada bagian kromosom gitu ya, yang menentukan sifat kelamin kita tuh bakal seperti apa gitu. Nah, selanjutnya, jadi kalau misalnya kita ini jadi laki-laki gitu ya, berdasarkan gen tersebut, gen SDR ini, maka sel gonad kita akan memproduksi testosteron dan MIF, Müllerian inhibiting factor, yang mana akan menghambat pertumbuhan ovarium. Dan sebaliknya, kalau ternyata jadi perempuan, maka MIF yang ini, MIF-nya perempuan nih, akan menghambat testis. Gitu. Jadi kalau misalnya pengambilan ovarium anak ayam yang baru menetas mengakibatkan berkembangnya ciri kelamin jantan sekunder, jawabannya ini benar. Karena kalau udah diambil ovariumnya, berarti penghambatnya nggak ada dong. Berarti akhirnya testis bakal tumbuh. Kayak gitu. Ini benar. Sebab hilangnya ovarium anak ayam memacu perkembangan testis. Ini juga benar. Tuh. Nah, jadi kuncinya ada di sini ya, ada di MIF. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Benar-benar berhubungan. Penghambatan produksi LH mengakibatkan peningkatan produksi progesteron. Sebab produksi progesteron merupakan sekresi dari korpus luteum yang terbentuk setelah ovulasi. Nah, kita lihat di sini ada kuncinya, kata kuncinya. Pertama LH. Terus kedua ada peningkatan produksi progesteron. Terus ada korpus luteum. Nah, jadi folikel itu yang ada di tubuh perempuan ya, dia akan tumbuh sesuai dengan hormon estrogen. Nah, ketika hampir proses ovulasi, maka tubuhnya akan menghasilkan LH cukup tinggi gitu ya. Jadi ketika proses ovulasi itu tinggi banget tuh LH. Terus ketika udah terjadi ovulasi, maka LH akan turun dan progesteron akan meningkat. Kayak gitu. Nah, jadi korpus luteum ini beriringan dengan produksi hormon progesteron. Nah, coba sekarang kita perhatikan statement yang pertama. Penghambatan produksi LH mengakibatkan peningkatan produksi progesteron. Salah ya? Justru untuk ada progesteron harus ada LH dulu, ya kan? Harus ada peningkatan LH dulu. Baru ada ovulasi dan akhirnya ada peningkatan progesteron.
Jadi bukan dihambat, justru harus didorong produksi LH-nya. Nah, yang kedua, sebab produksi progesteron merupakan sekresi dari korpus luteum yang terbentuk setelah ovulasi. Nah, bener ya, karena korpus luteumnya ini udah terbentuk gitu ya, akhirnya ada peningkatan progesteron. Berarti ini benar. Nah, berarti kalau ini udah terjadi, nah berarti jawabannya adalah yang salah benar itu yang D ya. Oke. Next. Nomor 58. Pasangan organel sel dan fungsinya yang benar adalah. Nah, jadi kurang lebih ini gambar sel gitu ya. Misalnya inti benar ya sebagai pusat pengendali genetik. Vakuola ini adalah yang besar gitu ya, ada rongga besar itu untuk absorpsi air atau mungkin ada substansi makanan, nutrisi juga bisa masuk ke vakuola. Terus ketiga lisosom, ini untuk mencerna organel yang rusak. Lisosom itu dari kata lisis ya, lisis yang artinya cerna itu atau hancur. Nah terus yang keempat kloroplas, mengubah energi cahaya. Nah ini adanya di sel tumbuhan. Nah jadi bener semua ya. Semuanya bener. Jawabannya adalah yang apa? Yang E. Oke, kita lanjut. 59. Hewan yang bertulang belakang, berdarah dingin, bertubuh bilateral simetris, dan bersisik adalah. Oke, kita coba lihat bertulang belakang. Ular, penyu, buaya, salamander. Ada tulangnya nggak? Ada tulangnya semua ya. Terus berdarah dingin. Berdarah dingin, semuanya berdarah dingin nggak? Ular, penyu, buaya, salamander, semuanya berdarah dingin ya. Bertubuh bilateral simetris. Ini kalau misalnya ularnya digambar gitu kan dari atas, kalau lurus mungkin simetris ya. Penyu kura-kura misalnya, kura-kura itu kan kalau dipotong juga simetris ya. Buaya juga simetris ya. Salamander tuh kayak katak gitu ya. Gimana sih gambarnya? Kayak katak, jadi dia amfibi juga gitu ya. Cuman dia kulitnya itu licin, jadi nggak bersisik. Sedangkan ular, penyu, dan buaya bersisik ya. Penyu itu badannya dibungkus sama ini sih, sama cangkang gitu ya. Cuman dia kaki tangannya dia bersisik gitu. Jadi jawabannya yang 1, 2, dan 3. Jawabannya yang A. Oke. Nomor 60. Pernyataan berikut yang benar mengenai danau oligotrofik dan eutrofik. Nah, jadi kalau oligotrofik itu apa sih? Kita lihat aja dari bahasanya ya. Oligotrofik. Oligo itu apa? Trofik itu apa? Oligo itu dia artinya sedikit. Pernah dengar oligarki? Oligarki itu berarti oligo artinya sedikit. Arki itu artinya pemerintah. Nah, berarti ada sebuah wilayah yang diperintah oleh sedikit orang, segelintir orang. Itu namanya oligarki. Nah, oligo itu artinya sedikit, trofik itu artinya mungkin lebih dekat dengan tingkat makhluk hidup kali ya. Tingkat makhluk hidup. Nah, jadi
danau oligotrofik adalah danau yang memiliki sedikit makhluk hidup. Kayak gitu. Nah, eutrofik berarti dia banyak. Trofik itu makhluk hidup gitu ya, tingkatan makhluk hidup. Eu itu mungkin lebih ke banyak ya. Misalnya kayak eukariot. Eu itu artinya banyak, kariot itu artinya inti. Jadi punya banyak inti. Atau euforia, artinya senang yang berlebih. Nah, jadi eutrofik itu dia banyak tingkatan makhluk hidup gitu. Nah, kalau misalnya sebuah danau banyak makhluk hidupnya, misalnya ada rawa-rawa gitu ya, ada tanaman, akhirnya danau tersebut juga makin banyak siklus ekosistemnya juga ya. Misalnya ada eceng gondok, terus ada ikan, terus ada plankton, bakteri, terus ada alga yang warna hijau-hijau gitu ya. Akhirnya bakal terjadi proses sebuah ekosistem, dan mungkin di situ bakal ada sisa-sisa makhluk hidup yang mati, bangkai, terus ada sisa kotoran, atau mungkin ada proses pembawaan materi apapun gitu ya, misalnya pasir atau mungkin debu gitu ya, yang mana ini akan membuat proses sedimentasi kayak gitu. Jadi makin banyak makhluk hidupnya, makin banyak zat yang terkandung di danau tersebut, dan ini ada proses sedimentasi ya gitu. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataannya. Pertama, danau eutrofik lebih kaya nutrien. Jawabannya bener apa salah? Bener ya. Karena kalau misalnya nggak ada nutrisi ya nggak ada makhluk hidup kayak gitu, pasti eutrofik bakal banyak nutrisinya. Nah, kita lihat yang pernyataan kedua, laju fotosintesis lebih tinggi pada danau eutrofik. Nah, kan eutrofik bakal banyak tanaman ya, ya pasti laju fotosintesisnya juga lebih tinggi ya. Nah, berarti ini benar. 3. Danau oligotrofik. Oligo ini yang rendah berarti ya, lebih besar kemungkinannya mengalami kekurangan oksigen. Ya bener ya, karena oksigen terjadi karena ada proses fotosintesis kayak gitu, dan tanaman ini bakal menghasilkan oksigen yang banyak kayak gitu. 4. Sedimen pada danau oligotrofik mengandung lebih banyak materi organik yang dapat didekomposisi. Oh enggak dong, kan oligo itu berarti sedikit, berarti ini salah. Nah, berarti ini 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 berarti jawabannya yang A ya. Oke, beres. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.